Bagaimana secara basic kita menjadi hambanya Allah itu satu aja. Ingat tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu ingat tentang surga, kamu mudah memaafkan. Kalau ingat surga, kamu akan mudah menganggap setiap musibah itu kecil dan remeh. Kalau kamu mengingat surga, kamu akan menahan diri dari kedoliman. Karena tahu kedoliman itu akan merugikan dirimu dan menghalangi kamu masuk surga. Kalau kamu tahu bahwasanya ada surga, maka itu yang menjadikan kita tidak benci kepada kematian. Kenapa? Karena kita tahu di balik kematian itu ada surga. Ya. Jadi betul, kalau para ulama hari ini mengatakan bahwasanya kaum muslimin hari ini, mereka itu mendengar kata surga semenjak kecil. Tapi belum tentu mereka bisa menghadirkan betul-betul surga itu di dalam berpikir mereka. Makanya akhirnya apa? Banyak muslim mendengar kata surga ketika semenjak kecil, tapi memandang kematian itu benci. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya yang menjadikan hati kita lapang, yaitu adalah ketika kita senantiasa memberi kesyukuran. Semakin bersyukur, semakin lapang pada kehidupan kita. Karena melapangkan hati kita tidak bisa membeli sebagaimana kita membeli hard disk yang bisa bertambah besar. Tapi melapangkan hati kita itu hanya bisa diberikan ketika kita membungkus hati kita dengan konsep kesyukuran kita kepada Allah. Bersyukur kembali atas kehidupan yang telah kita lalui, bersyukur kembali atas apapun yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan. Karena semakin kita tua, semakin kita paham yang kita butuhkan bukan kemewahan dan kepuasan. Tapi yang kita butuhkan itu adalah ketenangan dan kecukupan. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali adalah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah karena syukur itu menenangkan. Syukurlah karena syukur itu membersihkan kita dari segala macam masalah di dalam kehidupan kita. Syukur itu kayak saringan, Pak. Kayak filter air. Kalaulah kita mendapati filter air atau saringan bisa mengubah air yang keruh menjadi bersih, itu fungsinya saringan. Hati yang bersyukur itu mengubah seluruh problematika menjadi anugerah. Mengubah setiap kesempitan menjadi kelapangan, yaitu ketika kita bersyukur. Syukur itu kayak saringan. Apapun yang kotor pada hidupmu, selama kamu memiliki hati yang bersyukur, setiap apapun problematika itu akan menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah menuntun kita dan membimbing kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kita. Kita pada kesempatan hari ini, saya ingin sekali membicarakan tentang satu hal yang besar. Kenapa saya katakan tema yang akan kita bahas ini merupakan sesuatu yang sangat besar? Karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang diulang-ulang pembahasannya di dalam Al-Quran. Dan Allah mengulang pembahasan yang akan kita bahas bersama secara kolektif dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya pembahasan ini diulang-ulang di dalam Al-Quran hingga ratusan kali. Memberi arti, memberi makna kepada kita. Kalau Allah sampai mengulang-ulang pembahasan dan satu kata, itu menunjukkan betapa besarnya perkara itu untuk kita mengerti pada kehidupan kita. Perkara apakah yang kita akan bahas pada kesempatan ini? Yaitu adalah saya akan membahas salah satu cuplikan dari buku yang saya tulis, yaitu adalah Homeland of Salihin. Kita tentunya akan membicarakan tentang sebuah konsep mengimani kembali dan mengilmui kembali tentang masalah surga. Nah, sesungguhnya kita harus paham, surga itu merupakan sebuah kata yang diulang-ulang oleh Allah di dalam bentuk jama' ataupun di dalam bentuk mufrad, di dalam bentuk plural atau di dalam bentuk tunggal, diulang-ulang oleh Allah hingga ratusan kali. Karena memberi arti bahwasanya siapapun yang memahami tentang konsep surga, walaupun dia masih berjalan pada kehidupan di dunia, konsep surga itu ketika kita bahas akan memberikan kepada kita banyak kekuatan dan energi di dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa menghidupkan kata surga pada perjalanan hidup kita dan pikiran kita, kalau pikiran kita selalu ingat dengan surga. Makanya tidak mengherankan kalau kita mendapati Imam Ibnu Qayyim itu berkata, sesungguhnya setan itu mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Mendatangi depan, mendatangi belakang, mendatangi kanan dan kiri. Dan itu memiliki makna. Salah satunya
ketika setan itu mendatangi manusia dari arah depan, itu yang dilakukan oleh setan itu apa? Bagaimana manusia itu tidak ingat akhiratnya, tidak ingat surganya, tidak ingat bagaimana nerakanya, supaya ketika mereka sudah tidak ingat kepada surga dan neraka, maka kehidupan mereka pasti liar, dan kehidupan liarnya itu pasti melahirkan banyak kerusakan dan pasti hidupnya berantakan. Karena apa? Karena sekali lagi ya, mengingat surga dan neraka itu merupakan tali kendali yang bisa membawa kebaikan pada kehidupan kita. Orang yang melakukan dosa itu ya karena dia tidak ingat ada sebuah tempat yang sangat memberi kenikmatan besar bagi mereka yang taat, yaitu adalah surga. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya salah satu perkara besar di dalam kehidupan kita itu adalah menghidupkan kembali arti surga untuk menjadi sebuah pola pikir pada kehidupan kita, dan bukan hanya mengingat surga hanya sebatas sebuah tempat yang nanti kita bisa mendapatkan apa saja, tapi ternyata tidak masuk pada konsep berpikir kita. Karena sesungguhnya yang benar itu adalah bagaimana konsep apapun yang kita pikir, apapun yang kita lakukan, itu ada kaitannya dengan sebuah kata yang bernama surga, karena kata surga itu memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya saya kalau boleh mengatakan, mengingat surga itu adalah kekuatan, dan mengingat neraka itu membangun kesadaran. Ya. Jadi kalau Bapak perhatikan tulisan ini, maka saya mengatakan mengingat surga itu kekuatan, dan mengingat neraka itu membangun kesadaran. Makanya kita mendapati kunci orang di dalam ketaatan itu salah satunya ketika mereka selalu mengingat surga. Selama surga dipahami dengan benar, diilmui, dihadirkan dengan jujur pada kehidupan, maka sesungguhnya tidaklah surga hadir pada pikiran, hati, dan jiwa manusia, kecuali pasti surga itu akan menjadikan orang itu mendapatkan kekuatan dalam setiap jalan ketaatan dia ketika mereka itu mengingat surga pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau boleh saya mengambil dua contoh bagaimana surga itu bisa memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita di dalam hidup itu yang kita pikirkan bukan hanya tetek bengek dunia terus, tapi kalau kita sudah beyond, cara kita melihat segala sesuatu itu sudah jauh, yaitu adalah ke surga, maka sungguh tidaklah orang yang mampu menghadirkan secara hidup kata surga di dalam pikiran hatinya dan jiwanya, kecuali apapun masalah dan apapun ujian yang akan dihadapi, tidak akan pernah menjadikan dia runtuh, tapi justru semakin kuat ketika dia paham tentang janjinya surga yang Allah berikan. Saya ambilkan dua contoh. Bapak dan Ibu pasti pernah tahu tentang seorang wanita yang mendapatkan ujian berat, yaitu bernama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini merupakan seorang wanita yang ujiannya berat. Bagaimana tidak berat? Bagaimana tidak berat? Dia mendapatkan seorang suami yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Masya Allah, kenapa Asiyah binti Muzahim tetap mampu melewati kehidupan walaupun beliau sangat berat ujiannya? Maka kita mendapati perkataan untuk menggambarkan bagaimana seorang Asiyah binti Muzahim itu mendapatkan kekuatan dan energinya, yaitu ketika beliau berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari kaum yang berbuat zalim. Di situ kita mendapati apa kekuatan Asiyah binti Muzahim menghadapi Fir'aun. Kekuatannya tidak datang dari vitamin, tidak datang dari makanan. Kekuatan Asiyah itu datang dari pola pikirnya, yaitu adalah beliau mengharapkan supaya mendapatkan sebuah rumah di surga. Dan itulah kekuatan sabar atas apa yang dilalui oleh Asiyah binti Muzahim, dan itulah yang menjadikan Asiyah binti Muzahim betul-betul mampu melewati badai demi badai pada kehidupan beliau, ya karena beliau tahu ada surga dan ada sebuah rumah yang menjadi mimpi indahnya nanti pada kehidupan setelah kematian. Itu membangun kepada kita bahwasanya mengingat surga itu memberi kepada kita kekuatan. Kita juga mendapati ada kisah seorang wanita luar biasa. Wanita ini adalah wanita yang memenangkan hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Ibunda Khadijah.
Maka kita mendapati Ibunda Khadijah luar biasa. Ibunda Khadijah itu memiliki kesabaran yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa yang beliau berikan kepada Nabi, dan tentunya Ibunda Khadijah itu menjadi support system terbaik untuk untuk Rasulullah SAW. Maka ketika pada satu waktu, ya, malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada baginda Nabi bahwasanya Allah dan malaikat Jibril memberikan salam kepada Khadijah. Bukan hanya itu, malaikat Jibril mengabarkan kepada Khadijah bahwasanya Khadijah itu nanti mendapatkan rumah di surga. Rumahnya tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Yang Allah istimewakan rumah itu untuk Ibunda Khadijah. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya Allah itu telah mempersiapkan sebuah rumah di surga dengan sebuah rumah yang tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, yang Allah berikan hadiah rumah yang begitu indah surga ini kepada Ibunda Khadijah, karena Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya kalau setiap orang itu mampu menghidupkan hati dan pikirannya, bahwasanya perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup menuju kepada surganya Allah, maka sesungguhnya ujian itu akan terasa kecil. Karena semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilainya dunia. Mari perhatikan tulisan ini. Semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Jadi kalau orang yang difikirkan setiap waktu itu adalah surga, maka ujian demi ujian, problem demi problem, masalah demi masalah yang mungkin dia temukan pada hidupnya tidak seberapa dibandingkan dengan surga yang menjadi keinginannya dan menjadi harapannya untuk dia supaya dia menjadi salah satu penghuninya. Karena sekali lagi ya, sesungguhnya ketika Allah menyebut kata surga diulang-ulang di dalam kehidupan Quran sampai lebih dari 100 kali, tidaklah kalimat itu diulang oleh Allah karena Allah tahu efeknya bagi mereka yang betul-betul beriman itu besar ketika kita berhasil menghidupkan arti surga pada kehidupan kita. Ya. Makanya disitulah kita akhirnya paham, semakin tinggi kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Sebaliknya, semakin sering kita memikirkan dunia, semakin rendah nilainya surga. Dan itu tergantung kita, Pak. Makanya, maaf ya Pak dan Ibu, kalau kita jadi guru, jadi ustadz, terus kita menghadapi pro dan kontra di dalam kehidupan dakwah kita, lalu kita tidak ingat balasannya itu surga di jalan ini kalau kita ikhlas dan sabar. Tidak ada guru, tidak ada ustadz di atas muka bumi ini yang mampu bertahan dengan cobaan-cobaan dakwah kalau yang tidak dia ingat itu adalah surga. Kalau ada seorang anak, ketika anak itu mereka harus berbakti kepada orang tua dan mungkin takdirnya qadarullah bahwasanya mungkin anak itu ternyata pernah mendapatkan banyak kecewa dari orang tuanya. Lalu kalau dia tidak ingat surga, dia tidak akan pernah bisa mampu berbuat birrul walidain kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ingatan dan memorinya selalu teringat kepada kesalahan orang tua. Kapan anak mampu berbakti kepada orang tua? Ya ketika yang diingat itu surga. Istri berbuat baik kepada suami, kalau bukan karena surga tidak pernah bertahan lama. Berapa banyak istri berbuat baik kepada sang suami, ketika dia berbuat baik kepada sang suami tidak bertahan lama. Kenapa? Karena merasa suaminya tidak merespon sebagaimana yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Kecewa dan akhirnya tidak bertahan lama berbuat baik kepada suaminya. Tapi kalau istri dia betul-betul berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung ridho suaminya itu ada surga, maka apapun cuaca yang dia dapatkan ketika berbuat baik kepada suaminya tidak menghiraukan dia. Karena dia tahu di balik punggung suaminya adalah surga. Dan itulah yang menjadikan kekuatan pada kehidupan kita sebenarnya. Kita ini kalau didik anak, lalu kita membimbing istri kita, kalau kita hanya ingat dunia, ya kita nggak dapat apa-apa. Karena mendidik anak pasti berkurang terus finansial yang kita miliki. Ketika kita menikah, harus berapa banyak nafkah yang harus kita persiapkan. Belum ditambah dengan bengkoknya istri ketika dia telah kita pilih menjadi istri kita. Kalau kita berbuat baik kepada istri dan anak, hanya ingat tentang balasan di dunia, lalu lupa, lalai terhadap balasan di akhirat, yaitu adalah surga, tidak akan bertahan. Karena apa?
yang bisa menjadikan kita kuat bertahan itu kalau yang selalu kita ingat itu adalah surga. Karena sekali lagi, banyak orang mendengar kata surga, tapi belum tentu menghadirkan surga di dalam keseharian ketika dia menghadapi seluruh ritme kehidupan yang dia jalani. Inilah yang menjadikan kita paham. Saya teringat kepada sebuah kisah. Saya teringat kepada sebuah kisah nyata bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, ya, namanya siapa? Ada seorang sahabat Nabi yang pada saat ketika beliau akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu sedang terjadi peperangan. Ya, itu jadi saat itu sedang terjadi peperangan, yaitu adalah perang Uhud. Ya. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud itu. Maka sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aina ana in kutiltu? Ya Rasulullah, itu ada perang. Di mana tempatku nanti? Kalau saya ikut membantumu di dalam berperang ini untuk menegakkan kalimat Allah. Maka pada saat itu, sahabat tersebut dijawab oleh baginda Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, tempatmu nanti di surga. Tempatmu nanti di surga. Kalau memang betul-betul bahwasanya kamu itu berperang semata-mata karena kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sahabat ini mendengar kata surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang asalnya takut melihat peperangan itu langsung hilang rasa takutnya. Langsung dia maju ke depan, dan sebelum dia maju ke depan ada korma di dalam kantongnya yang dia ingat bahwasanya korma yang harusnya dia makan itu belum dia makan. Tapi karena sudah betul-betul teringat dengan surga yang baru saja disebutkan Nabi dengan kata surga, maka akhirnya dikeluarkan itu korma yang ada di dalam kantongnya, lalu dia berkata kepada korma yang ada di kantongnya itu, yang dia genggam dengan tangannya, wa inilah akulu hadhihi tamarat lahayatun tawilah. Kalau saya makan korma ini, terlalu lama saya untuk mendapatkan posisi di surga. Lalu dibuang kormanya, dia berperang sampai betul-betul akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Dan akhirnya betul-betul beliau terbunuh di dalam peperangan. Maka di situ kita mendapati, Masya Allah ya, yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah seorang sahabat sampai beliau yang asalnya sempat memiliki rasa khawatir dalam peperangan Uhud. Tapi ketika mendengar kata surga yang disebutkan oleh Nabi, maka seketika rasa takutnya dan rasa khawatirnya hilang. Maka langsung dia berperang sampai akhirnya terbunuh di dalam peperangan itu, dan insya Allah beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu adalah mendapatkan surga. Lah, disitulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, betul-betul ingat surga itu hal yang luar biasa. Ya. Yang mana kalau betul-betul kita mengimani surga itu dan menghadirkan surga itu, memang betul-betul luar biasa. Makanya proses kita di dalam belajar ilmu, kita tidak hanya dituntut belajar tentang fikih sholat, kita tidak hanya dituntut memahami fikih tentang tawaf, kita tidak hanya dituntut untuk memahami fikih haji, tapi kita dituntut bagaimana kita seorang penuntut ilmu itu betul-betul mampu menghidupkan surga dalam kehidupan kita, mengaktifasi pikiran kita dan hati kita supaya ingat surga. Karena apa? Karena mengimani surga itu dimulai dengan mengilmunya secara benar. Dan ini yang akan menjadi sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita. Kalau kita kembali, bagaimana secara basic kita menjadi hambanya Allah itu satu aja. Ingat tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu ingat tentang surga, kamu mudah memaafkan. Kalau ingat surga, kamu akan mudah menganggap setiap musibah itu kecil dan remeh. Kalau kamu mengingat surga, kamu akan menahan diri dari kedoliman. Karena tahu kedoliman itu akan merugikan dirimu dan menghalangi kamu masuk surga. Kalau kamu tahu bahwasanya ada surga, maka itu yang menjadikan kita tidak benci kepada kematian. Kenapa? Karena kita tahu di balik kematian itu ada surga.
Ya. Jadi betul, kalau para ulama hari ini mengatakan bahwasanya kaum muslimin hari ini, mereka itu mendengar kata surga semenjak kecil. Tapi belum tentu mereka bisa menghadirkan betul-betul surga itu di dalam berpikir mereka. Makanya akhirnya apa? Banyak muslim mendengar kata surga ketika semenjak kecil, tapi memandang kematian itu benci. Ya, karena dia lupa bahwasanya di balik kematian itu, sesungguhnya amal soleh kita itu menghantarkan kita ke surga. Banyak orang ketika mendengar kata surga tetapi masih mengambil harta yang haram. Kenapa? Karena hanya berisi pada narasi-narasi keimanan doang yang tidak membentuk perilaku secara nyata. Ketika kita sering gagal menghadirkan surga pada kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah yang menjadikan kita sering bermasalah pada kehidupan. Ya. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita di dalam satu buku yang saya tulis yaitu The Homeland of Sholihin, saya tuh pengen menghidupkan kembali. Surga itu luar biasa. Ingatan kamu tentang surga secara jujur, ingatan kamu tentang surga itu memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan. Kamu sedang mendidik anakmu, lelah, letih ketika mendidik anakmu. Kamu ingat surga. Maka keletihanmu itu menjadi tidak terasa. Ketika kamu paham keletihanmu di dalam mendidik anak, ada janji surga yang Allah sampaikan kepada kita. Dan semuanya, apabila kita kembalikan kepada arti surga, semua itu memberi arti kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus paham. Ya. Jadi, secara sederhana, ini kan mukaddimah dan prolog ya. Jadi, secara sederhana itu apa? Untuk melahirkan istiqomah, ingat surga. Untuk menjadikan setiap masalah yang besar menjadi kecil, ingat surga. Untuk menjadikan kita konsisten pada seluruh ketaatan kita, ingat surga. Karena apa? Tidaklah surga menempel kepada apapun yang kita pikirkan, lalu setiap apapun yang kita pikirkan, lalu menempel pada pikiran kita, itu adalah surga. Kecuali pasti surga itu, pasti ingatan dia tentang surga memberikan kepada kita kekuatan. Coba lihat orang sakit. Orang sakit itu ada yang sabar, betul. Ridho dia. Kalau kita menjumpai ada orang sakit, ridho, lapang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu rasa sakit yang dia terima itu, kalau dia ikhlas akan menghantarkan dia ke surga. Akhirnya apa? Rasa sakit yang bagi sebagian orang lain menyempitkan, membuat mereka tambah frustasi, membuat depresi, dan melahirkan komplikasi. Kadang-kadang bagi orang, kalau sudah menghadirkan surga di balik sakitnya, maka itu menimbulkan efek yang sangat berbeda dengan mereka yang tidak pernah menghadirkan kata surga pada kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Iman kepada hari akhir itu salah satunya iman kepada surga. Mengimani surga itu bukan hanya sekedar saya meyakini surga itu ada. Bukan. Tapi ketika kita mengimani surga itu apa? Mengilmui kata surga. Memahami. Mengerti dengan baik. Memahami dengan sempurna. Sampai akhirnya kita mendapatkan satu persatu kebaikan ketika kita senantiasa mengingat surga. Ini yang kita harus paham. Setelah kita paham, positioning surga itu begitu besar. Surga itu yang memberikan kekuatan kepada Ibunda Khadijah. Surga itulah yang memberikan kekuatan kepada Asiyah binti Muzahim, ya, untuk teguh memegang keimanan dengan apa yang didakwahkan putranya, yaitu adalah Musa. Surga itulah yang membuat seorang sahabat Amr bin Hammam, yaitu ketika beliau mampu menerobos pasukan musuh ketika dia ingat bahwasanya meninggalnya nanti itu akan mendapatkan surganya Allah. Ketika kita memahami itu, maka pertanyaan kita, kenapa kita hari ini pada zaman materialisme dan pada zaman fitnah yang sudah luar biasa terjadi dan mengepung kehidupan kita, pertanyaan kita itu adalah, kenapa kok kita jarang mampu untuk menghadirkan surga sehari-hari? Ya. Jadi kita itu akhirnya bertanya-tanya, kenapa bayangan surga itu kok cepat hilang? Kita ngelihat handphone merek terbaru, bayangan surga hilang. Kita ngelihat gadget terbaru, bayangan surga hilang. Terkadang kita baru didolimi sedikit, bayangan surga hilang. Bahkan ketika ada varian baru atau
produk baru dari mobil-mobil tertentu, langsung bayangan kita surga itu hilang. Setiap harinya, setiap waktunya, jarang sekali kita mengingat surga. Bahkan bukan hanya mengingat, berdoa meminta surga 3 kali supaya surga memintakan kita sebagai salah satu penghuninya aja belum tentu kita istiqomah setiap hari. Padahal kita paham ya, tidaklah setiap muslim, kalau mereka itu berdoa meminta surga secara jujur, 3 kali dalam satu hari, surga itu akan memintakan orang itu supaya orang itu menjadi penghuninya. Mending ya, berdoa saja belum tentu kita mengucapkan dan konsisten mengucapkan ini setiap hari. Belum lagi kepada yang lebih kuat daripada sekedar berdoa. Menghidupkan, memaknai surga, dan menghadirkan surga itu betul-betul nyata. Itu ternyata belum tentu setiap dari kita itu akhirnya bisa untuk mengimani surga dengan menghadirkannya. Akhirnya kalau orang sudah tidak ingat surga, apa yang terjadi? Kata para ulama, orang kalau sudah ingat surga, syahwat diturutin. Maksiat diperturutkan, dosa akan dikerjakan. Kenapa? Karena tidak ingat surga dan neraka yang Allah sudah janjikan, dan ketetapan janjinya Allah itu pasti dan tidak pernah meleset. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, Masya Allah ya. Berarti yang menjadi pertanyaan kita itu adalah apa yang menjadikan akhirnya orang itu lupa terhadap, apa yang menjadikan orang itu akhirnya tidak mampu untuk mengingat surga setiap waktunya. Maka para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ada beberapa sebab yang menjadikan manusia tidak mampu untuk mengingat surga. Yang pertama yaitu adalah ketika setan itu merupakan makhluk yang paling benci kepada manusia, ketika manusia itu selalu mengingat surga. Makanya akhirnya kata Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan kepada kita bahwasanya setan itu terus akan hadir kepada manusia, lalu menutup mata manusia untuk mengingat tentang akhiratnya dan mengingat tentang surga, karena setan tahu dampaknya manusia kalau ingat surga itu menjadikan dunia itu tidak lagi menarik baginya. Jadi kalau orang itu sudah kuat koneksinya dengan surga, maka akhirnya dunia itu tidak terasa indah bagi mereka yang sudah menginginkan surga. Akhirnya apa? Surga tidak bisa menipu orang yang hatinya sudah menuju kepada surganya Allah. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Makanya akhirnya setan ini yang terus membuat kita itu tidak mampu untuk mengingat surga itu lama. Dia datang setiap waktu, dia menempel pada setiap rumah, dia menempel pada setiap mobil, dia menempel pada setiap uang, sehingga setiap perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, itulah yang menjadikan akhirnya, itulah yang menjadikan akhirnya manusia itu gagal untuk menghadirkan kata surga. Ya? Coba kalau kita bayangkan jujur, berapa kali sih kita dalam satu hari? Berapa kali kita dalam satu hari itu memikirkan surga? Kalau kita mau jujur dengan jawaban pertanyaan ini, belum tentu setiap waktu kita itu memikirkan surga. Ada orang yang sampai 5 hari Sam. Ada orang yang sampai berhari-hari itu tidak pernah ingat tentang surga. Selain karena ilmunya minim, selain karena pengetahuannya minim, karena dia tidak pernah mempelajari tentang surga, sifatnya surga, dan apa saja yang berkaitan tentang surga, akhirnya setan itu betul-betul menjadikan dia itu amnesia tentang masalah surga. Ya kalau sudah amnesia tentang surga dan tidak pernah menghadirkan kata surga, ya dunia itu ya akan begitu gampang untuk menipu orang-orang yang tidak pernah hadir di dalam hati dan pikirannya itu tentang surga. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah. Sekarang kita lihat. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Ini kita buka. Allah itu menyampaikan kepada kita, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim." Ya. "Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin."
Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Supaya kita memaknai ayat ini. Summa la'atiyannahum. Ikrarnya setan, ikrarnya iblis, pada waktu dia akan ditetapkan sebagai makhluk yang terlaknat dan akan dikeluarkan dari surga. Maka setan itu mengikrarkan, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan mendatangi manusia itu dari arah depan. Wa min khalfihim, saya mendatangi manusia dari arah belakang. Wa an aimanihim, dan saya akan mendatangi mereka dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan saya akan mendatangi mereka dari sebelah kiri. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu tidak akan pernah mendapati, ya Allah, kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Kenapa? Sedikit sekali dari mereka itu yang bersyukur. Yang menarik adalah ketika setan itu mendatangi manusia itu dari 4 arah mata angin, itu punya makna semuanya. Setan itu kalau datangin kita dari arah depan itu apa? Supaya kita itu tidak pernah ingat surga. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Tidak ingat tentang hari mati, tidak ingat tentang neraka, tidak ingat tentang surga. Setan itu mendatangi kita dari belakang, itu artinya apa? Menarik kita, supaya kita melihat dunia terus dan tidak ada putusnya tentang dunia dan dihitung-hitung terus tentang dunia. Setan mendatangi kita dari sebelah kanan, artinya apa? Artinya bahwasanya setan itu menggoda kita dengan perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara bid'ah yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan setan ketika mendatangi kita dari kiri artinya apa? Menghiasi setiap dosa besar dan dosa kecil supaya kita menjadi pelakunya. Jadi ternyata setan itu mendatangi manusia dari 4 arah mata angin itu ternyata punya makna. Dan yang disebutkan di dalam ikrarnya setan itu tidak dari belakang, tidak dari kanan dan kiri. Yang disebutkan pertama, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Yang disebutkan pertama kali itu dari depan. Ayatnya sudah nak. Yang disebutkan itu dari arah depan. Jadi artinya bahwasanya ketika setan menyebutkan pertama kali manusia itu akan didatangi setan dari arah depan, berarti senjata yang paling strategis yang dilakukan setan itu apa? Membuat kita itu tidak ingat surga. Ya kalau kita sudah nggak ingat surga, sholat jamaah jadi berat, bangun malam berat, bangun subuh, bangun ketika subuh berat, sedekah berat. Kenapa? Ya karena yang kita lihat hanya kehidupan dunia saja. Lalu ketika pandangan kita tidak jauh memikirkan gimana ya nasib nanti saya di surga, gimana rumah kita di surga, ya akhirnya itu yang sering menjadikan manusia tidak mampu istiqomah dan konsisten di dalam ketaatan. Karena setan paling tidak suka manusia itu mengingat surga. Ya, jujur deh, bapak-bapak, ibu-ibu, saya gitu ya, dari pagi. Seberapa besar kita ingat surga? Seberapa menit dan seberapa jam kita ingat surga? Mungkin ada yang baru ingat surga itu ketika pembahasan kita sampaikan hari ini. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita paham. Kata surga itu terkesan simpel, tapi ternyata memang berpengaruh besar pada kehidupan. Lah setan itu, kalau sudah nutup manusia, kalau setan sudah menutupi manusia dari arah depan, maka pada saat itulah setan itu akan membuat manusia itu suka menghitung dunia, melihat dunia, apa yang dicapai, apa yang diperoleh, apa yang telah nanti akan dibangun, tapi dia lupa apa yang didapatkan dalam kehidupan di depan, yaitu kehidupan ketika dia di akhirat. Ini yang kita harus paham. Maaf ya Pak, jujur deh. Kita mendengar kata surga dari semenjak kita belia, kecil. Tapi betul nggak kita sudah betul-betul belajar tentang surga itu apa, amalan yang mengantarkan ke surga itu apa, shortcutnya ke surga itu apa, pembatal ke surga itu apa. Belum tentu semua dari kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Padahal dengan mengingat surga, disitulah kita akan melahirkan kekuatan dan konsistensi. Ya. Perhatikan Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Saya ya Allah mendatangi mereka manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Depan itu artinya manusia akan saya buat tidak bisa
membayangkan surga, membayangkan akhirat, kecuali sebentar saja. Karena aku halangi mereka dan pandangan matanya dan pikirannya ke depan, supaya mereka selalu melongok, supaya mereka selalu menengok ke belakang dari urusan dunia yang pasti mereka tinggalkan. Yang kedua, yang menjadikan kita akhirnya tidak mampu untuk menghidupkan surga itu apa? Kebodohan kita. Oh, bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian, lalu menempatkan kajian hanya sebatas di bulan Ramadan, dan menempatkan kajian hanya sebatas seremonial acara. Ya semakin bodoh, ya semakin kita tidak tahu tentang surga. Nah, kalau orang sudah bodoh, ya berbagai macam nasihat pun tidak akan bermanfaat bagi mereka yang sudah memiliki karakter basicnya itu adalah kebodohan. Makanya bodoh itu musibah. Bodoh itu musibah, karena kalau kita bodoh tentang surga, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita dalam ketaatan kalau surga aja kita bodoh darinya? Ya akhirnya semua itu akhirnya dianggap bahwasanya surga itu ya di dunia. Semua itu ada surga di dunia. Itu yang menjadikan akhirnya kebodohan itu menjadi salah satu penyakit, komplikasi. Kebodohan dan setan itu menjadi satu kesatuan komplikasi yang menjadikan manusia sama sekali tidak ada kaitan hidupnya itu dengan surga yang dijanjikan. Terkadang yang lebih parah, sudah bodoh mengomentari orang yang baik dan taat kadang-kadang dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Mereka itu pemegang kunci surga. Lalu terkadang ada yang suka mereka itu bercandanya sudah berlebihan gitu, mengatakan, "Alah, kalau surga itu diisi orang-orang semacam kamu, lebih baik saya di neraka aja daripada saya di surga sama orang-orang semacam kalian." Dia mengolok-olok orang yang taat. Lalu seakan-akan mengatakan dia tidak butuh surga dan lebih nyaman dan lebih enak berada di neraka. Alah, wong kamu itu minum kopi aja masih ditiup kok nantangin neraka. Kalau kamu minum kopi yang panas langsung kamu minum, mungkinlah kamu bisa mengolok-olok neraka itu. Jujur aja, kamu minum kopi aja masih ditiup kok. Seakan-akan sok mengatakan kuat di neraka dan tidak butuh surga. Tapi itulah kebodohan. Itulah kebodohan. Jadi kebodohan itu pangkal dari semua kerusakan. Yang ketiga, cinta sama dunia. Cinta sama dunia itu adalah salah satu di antara perkara yang menjadikan manusia itu tidak ingat surga. Makanya akhirnya orang kalau cinta dunia itu apa? Dia benci mati, walaupun dia tahu di balik kematian itu ada sebuah janji manisnya Allah, berjumpa dengan Allah, dan salah satunya akan berjumpa dengan kehidupan surga dan akhirat. Tapi kalau orang sudah cinta dunia, susah. Makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang kalau sudah cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan itu cinta sama dunia. Sehingga akhirnya ketika sudah betul-betul cinta sama dunia, tidak ada yang dia pikir, tidak ada yang dia hitung, tidak ada yang terlintas, tidak ada kecondongan, dan tidak ada obrolan. Kecuali obrolannya, lintasannya, pikirannya, kecuali selalu mengarah kepada dunia. Pikirannya dunia kok. Sekali ngobrolin cuan. Sekali berbicara tentang masalah duit. Sekali scrolling, yang di-scrolling masalah duit. Sekali mau tidur yang dipikirkan duit, sekali bangun tidur kecuali yang dipikirkan duit. Makanya betul kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Dan salah satu kerusakannya itu apa? Orang kalau sudah cinta dunia, yang dia pikir adalah rumah besar dengan seluruh fasilitas yang dia janjinya, seluruh fasilitas yang dia miliki. Lalu dia lupa terhadap janjinya Allah di akhir. Rumah besar di pinggir pantai, rumah besar di puncak gunung, rumah besar nanti di pinggir samudera gitu. Terus itu saja. Kenapa? Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Dan itulah yang memadamkan ingatan indah kita tentang surga. Yang keempat, yaitu adalah banyak keinginan duniawi.
Orang itu kalau sudah dalam kondisi cinta sama duniawi, keinginannya banyak. Maaf ya, Bapak dan Ibu. Salah satu salah satu di antara contoh kerusakan di dunia itu apa? Orang yang banyak keinginan. Dia menjadi orang yang panjang angan-angan. Ya, orang itu kalau banyak keinginan, panjang angan-angan. Dia maunya ini, nanti maunya begini, namanya begini. Padahal kematian itu sudah membayanginya. Kematian itu sudah membayanginya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya dia mendapatkan kerusakan demi kerusakan di dalam kehidupan. Dan akhirnya tidak ada surga yang hidup di pikirannya. Akhirnya ketika punya istri, tidak ingin menunjukkan istrinya ke surga. Kalau punya anak, hanya ingin menjadikan anaknya itu bisa mendatangkan profit nanti untuk dia ketika di masa tua. Kalau dia mencari aktivitas, semuanya yang berakhir dengan, yang selalu ada kaitannya dengan cuan dan profit. Selebihnya dia tidak ada. Kenapa? Untuk menutupi keinginan yang tidak ada habisnya bagi dirinya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus waspada terhadap 4. Setan, bodoh. Dunia itu penting, tapi cinta dunia itu rusak. Banyak keinginan duniawi. Punya keinginan itu boleh, tapi diperbudak oleh keinginan itu adalah batil dan rusak. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini merupakan mukadimah pembicaraan kita tentang surga. Kalau Allah takdirkan kita mungkin berjumpa lagi gitu, kita teruskan pembicaraan tentang surga. Karena apa? Sekali lagi, surga itu bukan hanya perkataan guru kita di waktu SD. Nah, nanti kalau kamu di surga banyak permen dan banyak mainan. Surga itu bukan hanya sebuah tempat yang dikatakan oleh ibu dan bapak kita ketika kita masih belia. Tapi surga itu adalah sebuah kekuatan. Siapapun yang mereka mampu berinteraksi dengan kata surga dengan kejujuran dan benar, tidaklah orang solih kecuali di dalam pikirannya adalah selalu mengingat surganya Allah dan rahmatnya Allah. Melihat surga setiap kita memandang istri kita, melihat surga ketika mendidik anak kita, melihat surga ketika kita mendengar panggilan adzan, melihat surga ketika ada uang berseliweran di sekitar kita supaya kita tergerak untuk hanya mengambil yang halal. Ada surga dalam kehidupan, dan siapapun yang mampu menghidupkan surga pada kehidupan, dia kalaupun jadi presiden yang lurus. Kalau dia menjadi menteri yang hanif. Kalau dia menjadi seorang suami yang terus berkomitmen mengajak istrinya kepada surga. Karena surga itu membangun kekuatan, dan mengingat neraka itu membangun kesadaran kita.